kasih ya rekan-rekan wartawan dari ID. Hari ini saya bersama-sama dengan 30 advokat ya, yang mana sebenarnya kami di dalam kuasa ini ada hampir lebih dari 100. Kami mendapatkan kuasa dari istri seorang anak bangsa ya, yang bernama Ibtu Samuel Marbun atau Ibtu Tommy Samuel Marbun, seorang perwira yang dipekerjakan oleh negara ini untuk bidang penegakan hukum dan ditugaskan di Papua. Hari ini atas ketidakpastian terkait status Tommy Samuel Marbun yang dibilang hilang ya nggak tahu kemana, dibilang meninggal jasadnya nggak ada, dibilang dihilangkan juga praduganya itu ke arah situ. Sudah ada upaya 3 kali pencarian terhadap itu Tommy Samuel Marbun. Namun dalam upaya ini banyak indikasi-indikasi kebohongan dalam suatu bentuk laporan yang dilakukan oleh oknum-oknum di kepolisian daerah maupun di Polres, sehingga dari pusat itu menganggap bahwa sudah optimal dalam pencarian, padahal tidak. Kami punya banyak saksi, ya, baik dari saksi yang ada di lapangan, masyarakat, sampai dengan saksi yang bekas anggota kepolisian, yaitu purnawirawan anggota kepolisian, yaitu mertuanya Tommy Samuel Marbun sendiri. Banyak kegagalan yang sudah kami pun, yang sudah kami rangkum, yang akan kami adukan di dalam forum yang tepat. Ya, karena nggak boleh nih seorang perwira ya, ataupun siapapun lah itu yang diberikan tugas oleh negara ketika terjadi sesuatu dibiarkan begitu saja, dibilang katanya sudah takut. Enak aja lo ngomong. Kalau itu anak lo bagaimana? Kalau itu mertua lu bagaimana? Kalau itu bapak lu bagaimana? Apakah bisa hanya bilang takdir? Kurang ajar itu pada sampai mulut-mulut yang mengatakan begitu. Ingat loh, setiap nyawa manusia itu berharga di mata Tuhan. Kalau setiap nyawa berharga di mata Tuhan, maka harusnya berharga juga bagi nusa dan bangsa, yaitu negara. Nah, ini ada di samping saya sekarang istrinya Tommy, dan juga ada rekan-rekan, ada Bang Celani, ada Bang Gading, ada Bang Nelson, dan teman-teman yang lain, Bapak polisi, mertua. ya, dan Bapak Arigan. Ya. Mungkin boleh ditambahkan kepada dari APP juga. Sejauh ini penegakannya sudah sampai sejauh mana? Apa sebenarnya kendala disampaikan dari pihak kepolisian? Saya sudah buat laporan, kita sudah masukkan laporan juga, tapi sampai sekarang laporan saya belum ada ditindaklanjuti. Atau saya tidak tahu ya tidak dalam tindak, tapi belum ada informasi balik saya sampai hari ini. Makanya saya memutuskan dengan kuasa hukum supaya harapan saya bisa adalah tindak lanjut. Suami saya dan keluarga bisa mendapat keadilan yang memang kami berikan suami. Berarti isi suratnya hanya benar surat harinya, Bang. nanti mungkin bisa dibacakan oleh Bang Jelani terkait permintaan kita ini. Bang Jelani sudah membacakan ini. 3 permintaan kita kepada yang terhormat Bapak Listio Sigit Prabowo selaku Kepala Kepolisian Republik Indonesia, karena Bapak harus bertanggung jawab, Pak. Ini anggota Bapak, Pak. Ya. Kalau Bapak tidak bisa bertanggung jawab mewakili negara untuk memastikan di mana keberadaannya atau minimal menemukan potongannya kalau memang hilang, saya curiga nggak akan ada lagi yang mau bertugas buat negara ini di institusi kepolisian nantinya. Silakan, Pak Jelani. Oke, baik. Ini ada 3 poin yang akan kami sampaikan kepada Kapolri. Yang pertama, memerintahkan kepada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia melalui Baris Krim Polri untuk melakukan pencarian dan pertolongan terhadap hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun dengan logistik serta tim yang lebih serius dan kompeten. 2. Membentuk tim pencari fakta terkait hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun. 3. Memeriksa jajaran Polres Teluk Bintuni terkait hilangnya Ibtu Tommy Samuel Marbun. Jadi 3 poin ini yang harus Kapolri serius untuk tangani. Kalau kira-kira Kapolri tidak mampu tangani, biar serahkanlah. Mungkin bisa ke TNI, bisa ke Presiden begitu ya. Ini anggota polisi loh, kok nggak mampu lindungi? Ya, itu aja mungkin dari kami. Ditandatangani 50 orang. Oke, ditandatangani ada semua, ada 60 berapa ini? Ini mungkin ada sedikit tambahan lagi dari rekan kita yang lain. Silakan. Baik, terima kasih buat rekan-rekan. Satu yang paling penting dikuasai atau diketahui bersama, ya, bahwa berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2017 dan PP-nya
itu nomor 20 Undang-Undang nomor 29 tahun 2014 dan PP-nya itu nomor 29. Ada 3 unsur kenapa dihentikannya pencarian. Pertama, karena sudah ditemukan korban. Kedua, diberikan waktu paling lama 7 hari. Dan ketiga, hasil evaluasi. Jadi ini sangat penting bahwa apakah di sini dari Polres Bintuni yang CQ-nya Kapolres sudah memerintahkan dan bekerja sama dengan tim Badan Nasional Pencarian dan Penyelamatan. Jadi ini sangat penting. Dalam permasalahan ini apakah sudah dilakukan maksimal 7 hari sehingga dihentikan. Ini perlu kita ketahui kejanggalan terhadap seorang bayangkara yang dimana saat ini kita melihat bayangkarinya sedang menjerit. Nah, ini di mana tanggung jawab? Bagaimana dengan asas kemanusiaan yang diatur tentang undang-undang itu? Dan di sini negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsanya. Apalagi ini seorang putra terbaik Bayangkara, yaitu almarhum Ibtu Tommy. Karena belum ada Pak. Bukan. Karena belum ditemukan. Artinya korban meninggal dunia atau hilang. Nah, ini dalam permasalahan ini adalah hilang. Jadi jasad atau Ibtu Tommy, seorang Bayangkara, ini kita mau Bapak Kapolri benar-benar bertindak untuk mencari anggotanya, yaitu salah satu putra bangsa yang terbaik yang saat ini sedang kita perjuangkan. Ini ada sedikit tanggapan juga mungkin dari kawan saya ini, kebetulan putra daerah Papua Barat. Boleh Pak, boleh Pak. Ya, kalau dari kami, saya kebetulan dari Sorong dan ternyata saya sama ibu ini satu alumni SMP yang sama. Jadi boleh Bang, di sini Bang. Berbela sungkawa dengan apa yang sudah terjadi sekarang, dan kami tak akan henti-hentinya untuk memperjuangkan keadilan sampai persoalan ini menjadi clear, karena perlu ada kepastian hukum dalam persoalan ini. Perjalanan sudah cukup panjang, sudah menghadap ke Komisi 3 DPR RI, tapi hingga saat ini belum ada titik terang yang kita dapatkan. Karena itu saya kira tanpa berpanjang lebar, kami semua yang hadir di sini punya hati yang sama, bekerja untuk kemanusiaan supaya mendapatkan keadilan bagi keluarga. Terima kasih. Satu lagi, Bapak ini pernah lama kami tugaskan di sini tempatnya. Pak Tari dan ini Orang mertua. mertua. Terima kasih. Saya memang sudah purnawirawan Polri dan pernah bertugas di Polres Bintuni sebagai Kasat Narkoba. Sejak kejadian tanggal 18, tanggal 19 kami sudah mencari, dan pada tanggal 19 itu aturan kami pakai heli tapi ada yang batalkan. Terus tanggal 20 kami charter kembali heli, cari di tempat TK menggunakan heli. Tanggal 21 saya bersama 4 orang masyarakat bersama saya dan 5 anggota termasuk Kapolres melakukan ritual dan pencarian di TKP. Dan kami bermalam di TKP dan di sana aman. Jadi kami tidak menemukan siapa-siapa. Yang jadi pertanyaan, besoknya Kapolres menyampaikan bahwa ada KKB 5 orang dengan bersenjata lengkap. Itu ada voice note-nya yang dikirim ke anak saya. Dan anak saya tanya saya, apakah betul itu ada KKB? Saya bilang tidak ada, karena saya tidak pernah melihat satu orang manusia pun di sana. Dan selama pencarian mulai tanggal 19 itu sampai dengan tanggal 31 belum pernah ada pencarian dilakukan di TKP. Dan kami sudah menyarankan kepada Kapolres supaya minta bantuan ke Kodim sama Basarnas, karena Basarnas tidak pernah melakukan pencarian ke TKP. Tapi Bapak Kapolres mengatakan belum ada yang datang bantuan itu. Setelah turun ke Bintuni tanggal 4 kalau nggak salah, saya ceklah ke Kodim. Anggota Kodim berikanlah surat permohonan bantuan, permintaan bantuan dari Polres ke Kodim yang ditandatangani oleh Bapak Kapolres sebanyak 20 personil. Dan 20 personil itu sudah dikirim sama Dandim, yaitu
yang diutus waktu itu yang dikirim adalah anggota 763 Brigade, Batalion Brigade. Sudah datang ke Polsek Bintuni lengkap dengan peralatannya semua. Tapi kenapa bukan dikirim ke tempat kejadian ataupun posko 2 yang ada saya di sana sama Kapolres, tapi dipulangkan sama Kapolok. Terus saya tanya Kapolres, kenapa Basarnas tidak ikut? Tapi Basarnas bilang itu zona merah, Basarnas tidak berani. Setelah kami turun, kami suruh diwawancara sama salah satu media, wartawan, mengatakan kami tidak pernah diminta bantuan dari kepolisian ataupun memberikan kronologis kejadian supaya kami bisa menyiapkan peralatannya. Itu. Terus pencarian tahap 2 itu ada gangguan. Memang kita kirim 10 lompat, tapi dikirim 10 lompat, tapi ada gangguan nomor 1 pecah dari batal. Pencarian ketiga yang seyogianya menurut kami harus dilakukan pencarian di tempat TKP, dan menurut Kabasarnas waktu rilis kami menanyakan apakah ada pencarian di tempat TKP, tapi Kabasarnas bilang kami tidak melakukan pencarian di TKP, kami hanya di titik kuning, titik hijau sampai titik kuning. Begitu juga kami minta pada waktu itu olah TKP, kami minta siapa peran pengganti dalam olah TKP dan apakah ada dokumennya. Tapi itu juga jawabannya tidak ada, cuman diadakan rekonstruksi tapi di tempat lain. Setahu kami kalau olah TKP itu harus di TKP, tidak ada dialihkan kalau namanya olah TKP. Jadi karena inilah semua, maka kami terpaksa dengan kerendahan hati minta bantuan perlindungan hukum dan minta bantuan hukum kepada bapak-bapak yang ada di sini. Saya kira itu. Kalau dari keluarga, ada nggak Pak juga keterlibatan dari Kapolres dengan seiring kenaikan pangkatnya juga? Melihat hal ini juga ada. Kami tidak bisa menduga-duga, tapi biarlah publik yang menilai. Karena Pak Kapolres dipromosikan juga waktu itu pada jadi Kapolres 8. Kalau Papua Merdeka waktu itu. Wadir ya. Sekarang jadi waduh. Terakhir, bagi Bapak-Bapak, alumni Akpol, tolong, mari kita bahu-membahu, membantu. Di mana saudara kita Akpol itu Tommy Marbun, 2017 dia. Mari, sing-singkan Bayangkaramu, supaya ini terselamatkan Indonesia dan Bayangkara di bumi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Salam buat Aiman.